sebuah pesantren yang asri di bawah rindangnya pohon mangga, dua santri sedang duduk di serambi mushola setelah syalat asyar. Ahmad, seorang santri yang gemar membaca kitab, tengah bersiap menceritakan kisah salah satu nabi kepada sahabatnya Hasan yang baru saja bergabung di pesantren. Hasan, kamu tahu nggak kisah Nabi Nuh? Tanya Ahmad sambil tersenyum. Hasan menggeleng. Aku tahu namanya aja, Matt. Tapi ceritanya belum begitu paham, jawabnya dengan antusias. Ahmad menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Jadi begini, Hasan. Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu nabi yang Allah utus kepada kaumnya yang sudah jauh dari jalan kebenaran. Mereka menyembah berhala, berlaku zalim, dan hidup dalam kesesatan. Allah ingin menyelamatkan mereka, makanya diutuslah Nabi Nuh untuk mengajak mereka kembali kepada tauhid, yaitu menyembah Allah yang Maha Esa. Wah, berat juga ya tugasnya, gumam Hasan. Iya, apalagi mereka itu sangat keras kepala, lanjut Ahmad. Nabi Nuh berdakwah siang dan malam dengan penuh kesabaran. Beliau mendatangi satu persatu orang, berbicara baik-baik, mengingatkan tentang akhirat, tentang azab Allah kalau mereka tetap menyembah berhala. Tapi tahu nggak apa yang mereka lakukan? Hasan mengernyitkan dahi. Mereka mau dengerin? Ahmad menggeleng sambil tersenyum pahit. Sebaliknya Hasan. Mereka malah menutup telinga, menutup hati, dan bahkan mengejek Nabi Nuh. Setiap kali beliau berbicara, mereka menutup telinga dengan jari-jari mereka dan menutupi kepala mereka dengan kain biar nggak dengar seruannya. Hasan terkejut. Astagfirullah, tega banget ya. Padahal kan beliau cuma mau menyelamatkan mereka. Iya, tapi kesabaran Nabi Nuh luar biasa, Hasan. Bayangin, beliau nggak berhenti berdakwah meskipun ditolak, dihina, bahkan dicemooh oleh kaumnya sendiri, kata Ahmad sambil tersenyum penuh kagum. Hasan mengangguk-angguk. Subhanallah, berarti Nabi Nuh nggak gampang menyerah ya, Mad? Betul, karena beliau tahu tugasnya adalah menyampaikan urusan hidayah itu hak Allah, jawab Ahmad mantap. Hasan semakin penasaran. Terus gimana, Mad? Apakah ada yang mau ikut ajaran Nabi Nuh? Ahmad tersenyum. Nah, itu cerita untuk part selanjutnya. Sabar ya, Hasan. Hasan tertawa kecil. Baiklah, aku tunggu kelanjutannya, Matt. Mereka pun melanjutkan sore mereka dengan menikmati suasana pesantren. Sementara Hasan tak sabar menanti kelanjutan kisah Nabi Nuh. Setelah beberapa hari berlalu, saat mereka duduk di bawah pohon mangga yang sama, Hasan kembali mendekat tampak tak sabar. Matt, mana lanjutan ceritanya? Aku udah penasaran banget nih. Ahmad tertawa. Sabarlah Hasan, semua ada waktunya. Lalu ia mulai bercerita lagi. Jadi begini Hasan, meski sudah ditolak habis-habisan, Nabi Nuh tetap tidak berhenti berdakwah. Beliau terus mengingatkan kaumnya akan azab yang akan menimpa mereka kalau tetap berada dalam kesesatan. Tapi ternyata, semakin lama dakwahnya, semakin sedikit yang mau mengikuti. Hasan terkejut. Maksudnya nggak ada yang mau ikut ajaran Nabi Nuh? Betul, jawab Ahmad dengan serius. Hanya sebagian kecil orang yang beriman. Orang-orang kaya dan pemuka-pemuka kaumnya malah semakin membenci Nabi Nuh. Mereka bilang, kenapa sih Nuh itu nggak berhenti-berhenti? Apa kita harus mengikuti orang miskin kayak dia? Bukannya dia itu hanya seorang tukang kayu yang tidak punya kedudukan. Mereka merasa dirinya sudah cukup dengan apa yang mereka miliki, sehingga merasa tidak perlu mengikuti ajaran Nabi Nuh. Hasan mengernyitkan dahi. Jadi, meskipun Nabi Nuh sudah menyampaikan kebenaran dengan baik, mereka malah meremehkan dan menutup hati mereka? Iya Hasan, dan semakin lama penolakan itu semakin keras. Bahkan mereka mulai mengancam Nabi Nuh. Mereka berkata, kalau kamu terus menyebarkan ajaran ini, kami akan mengusirmu dari sini. Tapi Nabi Nuh tetap dengan sabarnya menjawab mereka dengan bijaksana, Ahmad dengan penuh rasa hormat. Apa kata Nabi Nuh? Tanya Hasan penasaran. Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan dari kalian. Aku hanya ingin menyampaikan wahyu dari Allah. Aku hanya takut akan azabnya jika kalian tetap ingkar. Begitu kata beliau. Tahu nggak, Hasan? Meskipun kaumnya sangat keras hati, beliau tetap berdoa kepada Allah, meminta petunjuk dan pertolongan. Hasan terkesima. Masya Allah, luar biasa sekali keteguhan hati Nabi Nuh. Dia tetap berjuang meskipun tak ada harapan dari kaumnya. Betul Hasan. Dan meski dakwahnya hampir tak mendapatkan respons positif, Nabi Nuh tetap yakin bahwa Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Beliau tetap berdakwah dengan sabar, tak peduli seberapa besar tantangannya, jawab Ahmad, dengan tatapan penuh rasa takzim. Hasan termenung sejenak, merenungkan betapa besar perjuangan Nabi Nuh. Aku baru sadar, Mat, kalau kita juga harus sabar dalam dakwah. Kadang kita merasa cukup berusaha, tapi hasilnya belum terlihat.
Tapi kalau kita ikhlas, insya Allah hasilnya akan datang pada waktu yang tepat. Ahmad tersenyum, bangga melihat sahabatnya mulai memahami hikmah di balik cerita ini. Itulah pelajaran terbesar Hasan. Sabar dalam kebenaran, itu bukan hanya milik Nabi Nuh, tapi milik setiap umat yang ingin memperjuangkan kebaikan. Keduanya terdiam sejenak, merenungkan betapa besar ujian yang dihadapi Nabi Nuh. Dalam hati mereka, tumbuh tekad untuk mengikuti jejak kesabaran beliau dalam dakwah mereka sendiri. Hari-hari di pesantren terus berlalu, dan kini saatnya untuk melanjutkan kisah Nabi Nuh. Ahmad dan Hasan kembali duduk di bawah pohon mangga yang rindang. Matahari mulai merendah, mengubah langit menjadi kemerahan. Hasan yang sudah tak sabar kembali bertanya, "Matt, aku penasaran banget. Setelah sekian lama Nabi Nuh berdakwah, apa yang terjadi selanjutnya? Kenapa kaumnya nggak ada yang mau beriman?" Ahmad mengangguk pelan, lalu memulai cerita dengan penuh perhatian. Begini Hasan, setelah ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah tanpa hasil yang berarti, beliau mulai merasa sangat sedih. Hanya sedikit sekali yang mengikuti beliau. Bahkan anak dan istrinya sendiri menolak ajaran Nabi Nuh. Pada saat itulah, Nabi Nuh merasa benar-benar putus asa. Tetapi beliau tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah. Hasan terdiam, mendengarkan penuh perhatian. Lalu apa yang beliau lakukan, Matt? Nabi Nuh, setelah melihat kaumnya semakin tenggelam dalam kesesatan, mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. Beliau berdoa dengan sangat tulus, penuh kesedihan, dan rasa putus asa. Beliau berkata, "Ya Allah, jangan biarkan satupun orang kafir itu tetap hidup di muka bumi ini. Mereka telah menutup hati mereka dan tidak akan beriman." Doa Nabi Nuh ini sangat mendalam karena beliau sangat mencintai kaumnya dan ingin mereka selamat. Hasan terkejut. Tapi bukankah itu doa yang sangat keras, Matt? Menginginkan azab untuk kaumnya? Ahmad mengangguk. Betul, Hasan. Tapi itu adalah bentuk kesedihan Nabi Nuh yang luar biasa. Beliau hanya menginginkan keselamatan untuk umatnya. Tapi mereka sudah sangat keras kepala. Beliau tahu kalau mereka terus-menerus menyembah berhala, mereka akan binasa dalam azab Allah. Subhanallah. Berapa lama beliau berdakwah, Matt? Tanya Hasan. Masih terkesima. Selama 99 tahun, Hasan. Nabi Nuh berdakwah dengan penuh kesabaran, tanpa putus asa. Meskipun begitu, jumlah orang yang beriman sangat sedikit. Kaumnya masih menertawakan beliau, bahkan memanggilnya dengan sebutan gila. Tetapi Nabi Nuh tidak peduli dengan ejekan itu. Beliau terus menjalankan amanah Allah. Hasan tak bisa berkata-kata, hanya terdiam sejenak. Aku benar-benar kagum dengan keteguhan hati Nabi Nuh. Tapi setelah doa beliau itu, apakah Allah memberikan jawaban? Ahmad tersenyum. Nah, ini yang menarik, Hasan. Allah mendengar doa Nabi Nuh. Dan Allah memerintahkan beliau untuk membuat sebuah kapal besar, karena azab akan datang menimpa kaumnya dalam bentuk banjir besar. Allah berkata kepada Nabi Nuh, buatlah kapal itu di atas bukit, dan siapkan dirimu. Karena saatnya sudah dekat, azab akan datang. Hasan terkejut. Kapal, apa benar itu yang dimaksudkan oleh Allah? Ya, kapal besar yang akan menyelamatkan orang-orang beriman dan juga berbagai macam hewan dari azab yang akan datang. Tapi ketika Nabi Nuh mulai membangun kapal itu, kaumnya semakin mengejek beliau, jawab Ahmad. Mereka menertawakan Nabi Nuh. Kamu gila. Mana mungkin ada banjir di tempat seperti ini? Mereka menertawakan bahkan lebih keras lagi. Tapi Nabi Nuh tetap melanjutkan kan? Tanya Hasan dengan penuh keyakinan. Betul Hasan, beliau terus membangun kapal dengan penuh sabar. Setiap kali dihina, beliau hanya berdoa dan bekerja, tanpa menghiraukan cacian mereka. Beliau tahu bahwa azab Allah sudah semakin dekat. Hasan mengangguk-angguk, hatinya semakin dalam merenungi kisah ini. Masya Allah, sabarnya luar biasa. Jadi azab yang datang itu benar-benar besar kan, Matt? Benar sekali, Hasan. Allah telah menetapkan takdirnya. Banjir besar akan datang sebagai ujian bagi kaumnya, dan kapal itu menjadi penyelamat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Keduanya terdiam, sejenak merenung akan kisah Nabi Nuh yang penuh dengan pengorbanan, keteguhan, dan kesabaran yang luar biasa. Mereka merasa semakin terdorong untuk memperdalam iman mereka, mengikuti jejak Nabi Nuh yang tak pernah menyerah dalam menyampaikan kebenaran. Sore itu, langit sudah mulai gelap. Tanda malam segera tiba. Ahmad dan Hasan duduk berdampingan di serambi pesantren, siap melanjutkan cerita tentang kesabaran Nabi Nuh. Hasan tak sabar lagi, matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. Matt, aku nggak tahan lagi. Apa yang terjadi setelah kapal itu selesai dibuat? Apa benar banjir besar datang? Tanya Hasan dengan antusias. Ahmad tersenyum, lalu mulai bercerita.
Setelah bertahun-tahun membangun kapal, Nabi Nuh akhirnya selesai membuat kapal besar itu sesuai dengan perintah Allah. Beliau sudah mengajak orang-orang beriman untuk ikut, dan mereka mulai masuk ke dalam kapal. Namun kaumnya yang masih kafir terus saja menertawakan. Bahkan anak Nabi Nuh yang juga menolak ajaran beliau berkata, "Aku akan mencari perlindungan di gunung yang tinggi, aku nggak akan ikut kapal itu." Tapi Nabi Nuh mengingatkan, "Hari ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu selain kapal ini." Namun anaknya tetap menolak. Hasan terdiam, merasa sangat sedih mendengar cerita itu. Lalu apa yang terjadi dengan anak Nabi Nuh? Azab Allah datang, Hasan. Tiba-tiba dari langit turun hujan deras dan dari dalam bumi muncul air yang sangat banyak. Air itu terus naik dan menenggelamkan semua yang ada di permukaan bumi, termasuk gunung-gunung tinggi. Semua yang tidak ada di dalam kapal tenggelam dalam banjir besar itu, jawab Ahmad dengan suara yang lebih berat. Hasan terkejut, merasa takut dan sedih. Ya Allah, itu benar-benar azab yang mengerikan, Matt. Jadi kaumnya Nabi Nuh yang menolak itu tenggelam semuanya? Iya, semuanya tenggelam. Bahkan anak Nabi Nuh yang tetap berpikir bisa menyelamatkan diri di gunung pun akhirnya ikut tenggelam. Begitu besar kuasa Allah, tak ada yang bisa menghindar dari takdirnya. Ahmad menunduk, sejenak merenung. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, Hasan. Hanya orang-orang yang beriman dan berada di kapal yang selamat. Mereka selamat karena mengikuti perintah Allah dan Nabi Nuh. Hasan menunduk, meresapi pelajaran dari kisah itu. Jadi, Matt, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh? Ahmad tersenyum, mengangguk. Ada banyak pelajaran, Hasan. Yang pertama, sabar dalam dakwah. Nabi Nuh berdakwah selama ratusan tahun, meski ditolak, dihina, dan dikhianati. Beliau tidak pernah menyerah. Kedua, beriman kepada Allah dan mengikuti perintahnya. Orang-orang yang selamat adalah mereka yang taat pada Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, azab Allah itu nyata, dan tak ada yang bisa menghindar darinya selain mereka yang berada di jalan yang benar. Hasan mengangguk, merenung dalam. Aku jadi merasa harus lebih sabar dalam dakwah dan lebih taat kepada Allah. Kisah Nabi Nuh mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dan selalu berpegang pada kebenaran. Betul, Hasan, jawab Ahmad dengan senyum lembut. Dan jangan lupa, dalam setiap ujian selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kita tidak tahu kapan ujian besar datang, tapi yang pasti, dengan kesabaran dan keteguhan, kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Mereka berdua terdiam sejenak, meresapi kisah yang baru saja mereka dengar. Angin sore yang sejuk menerpa wajah mereka, memberi rasa damai yang mendalam. Dalam hati mereka, tumbuh tekad yang kuat untuk selalu mengikuti jejak Nabi Nuh dalam setiap langkah kehidupan mereka. Dengan penuh keyakinan, mereka pun berdoa kepada Allah agar diberi kesabaran, kekuatan, dan keteguhan hati dalam menghadapi setiap ujian yang datang, seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Nuh. Penutupan, kisah Nabi Nuh menjadi pelajaran berharga bagi kedua santri itu, mengingatkan mereka bahwa dakwah tidak selalu mudah, dan ujian dalam kehidupan adalah bagian dari perjalanan menuju kebaikan yang lebih besar. Dengan kesabaran dan keteguhan hati, mereka percaya bahwa jalan yang benar akan selalu membawa keselamatan di dunia dan akhirat.